Lebih dari 117 juta dolar atau sekitar 1,8 triliun rupiah baru aja disuntikan ke dalam Bitcoin dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Jadi uang raksasa ini itu bergerak dalam senyap, diakumulasi oleh institusi raksasa Wall Street di saat 99% retail itu masih ketakutan mikirin perang dunia ketiga. Dan dalang dibalik anomali gila ini, Donald Trump. Jadi dia baru aja ngedrop bom nuklir ke market finansial global. Sebuah pernyataan sepihak yang bikin market saham Asia itu langsung meledak. Nyetak rekor terbaiknya dalam berbulan-bulan. S&P 500 Futures itu meloncat tajam. Dan Bitcoin, aset yang udah berdarah-darah selama 5 bulan terakhir ini, tiba-tiba terbang lagi nembus 69.000 US dollar. Gua ulang, 69.000 US dollar. Hanya dalam 3 hari perdagangan terakhir, Bitcoin naik lebih dari 4.000 dolar. Itu adalah keuntungan kumulatif sebesar 6%. Market saat ini lagi price in satu kata yang udah lama hilang dari kamus kita, yaitu perdamaian. Hari ini, Trump ngeluarin statement yang gila banget. Perang Iran itu bakal selesai dalam 2-3 minggu lagi. Dan yang bikin lebih gila lagi, Trump itu negesin kalau kesepakatan resmi dengan Iran itu bukan syarat utama untuk mengakhiri konflik ini. Jadi ini adalah cuma untuk unjuk kekuatan aja. Dia bahkan dijadwalin bakal ngasih pidato nasional di hari Rabu 9 malam waktu Timur Amerika untuk ngasih update penting soal Iran. Dari sisi Iran, pemimpin baru mereka udah lebih pragmatis dan minta gencatan senjata secepatnya. Tapi lo tau lah gaya Trump kayak gimana. Responnya cuma satu, buka dulu Selat Hormuz, baru kita ngomong. Sebelum itu terjadi, militer Amrik itu bakal terus beroperasi. Jadi ini emang belum final, belum ada tanda tangan di atas kertas. Tapi nada bicaranya udah berubah drastis. Dan market udah pasti benci ketidakpastian. Begitu ada sinyal terang, uang triliunan dolar itu langsung bergerak. Selama 5 bulan terakhir, kita ngeliat nih, Bitcoin itu udah turun 40% dari all time high-nya. 5 bulan penuh dengan rasa sakit, likuidasi, dan juga ketakutan. Tapi sekarang, Bitcoin ditutup hijau untuk bulan Maret. Jadi tren penurunannya itu udah habis dalam 5 bulan terakhir ini. Cuma butuh satu pertanyaan dari Trump dan tren reversalnya langsung dimulai. Tapi ini pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang bikin gua nggak bisa tidur semalaman sambil mantengin chart. Apakah ini awal dari mega rally yang bakal ngebawa Bitcoin tembus 80.000 lagi dan nyetak sejarah baru di kuartal 2? Ataukah ini semua cuma manipulasi tingkat tinggi? Sebuah bull trap raksasa yang di-set up oleh Wall Street sebelum agenda The Great Reset 2030 yang bakal bener-bener dieksekusi. Kalau lo punya Bitcoin, Ethereum, atau koin apapun di portfolio lo sekarang, lo dilarang keras tutup video ini. Karena apa yang bakal gua bongkar di menit-menit ke depan adalah data mentah yang bakal nentuin apakah lu bakal selamat dan profit di tahun ini, atau malah jadi exit liquidity para whale yang ada di Wall Street. Buat paham seberapa besar efek dari berita hari ini, lu harus tarik mundur waktu dan ngeliat nih, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar selama 5 bulan terakhir. Sebagai orang yang demen analisa kripto, gue ngeliat langsung gimana market bereaksi terhadap rasa fear tersebut. 5 bulan. Jadi 5 bulan itu adalah waktu yang dihabisin market dalam bayang-bayang perang Timur Tengah. Setiap kali ada berita rudal meluncur, setiap kali ada ancaman eskalasi, market selalu bereaksi dengan panik. Kenapa? Karena perang di Timur Tengah selalu berarti satu hal, oil. Ketika ketegangan memanas, suplai minyak itu udah pasti terancam. Harga minyak mentah meroket. Dan apa efeknya kalau harga minyak naik? Udah pasti biaya logistik naik, biaya produksi naik. Harga barang di supermarket pun naik. Inflasi, musuh terbesar dari sistem ekonomi modern ini, kembali menghantui. Ketika inflasi naik, Bank Sentral Amerika alias The Fed itu nggak punya pilihan lain selain menahan suku bunga tetap tinggi. Mereka nggak bisa sembarangan motong suku bunga saat inflasi itu masih liar. Dan suku bunga tinggi adalah racun paling mematikan buat aset beresiko tinggi seperti saham teknologi, dan udah pasti cryptocurrency. Smart money lebih milih masuk obligasi pemerintah yang aman daripada ngambil resiko di Bitcoin saat dunia ini lagi kacau.
Itulah narasi yang dicekokin ke kita selama 5 bulan terakhir. Narasi yang bikin retail investor itu ketakutan dan ngelepas aset mereka di harga bawah. Total kerugian Bitcoin itu mencapai 40%. Portfolio lu mungkin hancur lebur. Sentimen market udah nggak ada lagi sekarang. Tapi di balik layar yang berdarah-darah itu, ada sebuah anomali besar yang nggak disadari sama 99% orang. Sebuah rahasia yang cuma kelihatan kalau lu bener-bener merhatiin data on-chain dan juga pergerakan harga secara mikroskopik. Di saat market saham tradisional dibanting habis-habisan oleh setiap deadline perang, Bitcoin justru nunjukin sesuatu yang di luar nalar. Sesuatu yang bakal jadi pondasi dari argumen utama gua di video ini. Sesuatu yang ngebuktiin kalau Bitcoin bukan lagi sekadar koin internet buat bahan candaan, tapi udah berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih masif. Disinilah kita masuk ke mekanismenya. Lo harus paham gimana cara kerja infinite money glitch di saat market makro kayak gini. Gimana caranya sebuah pernyataan damai bisa langsung ngepump Bitcoin secara instan. Coba lo bayangin rantai reaksi ini deh. Perang bikin harga minyak naik. Minyak naik bikin inflasi naik. Inflasi naik bikin The Fed jadi hawkish. Atau mereka nahan suku bunga di saat tinggi. Suku bunga tinggi bikin market kripto hancur lebur. Sekarang lu putar balik rantai itu 180 derajat. Damai berarti ancaman terhadap minyak hilang. Harga minyak bakal turun drastis. Minyak turun berarti inflasi langsung pelan, langsung jinak. Kalau inflasinya udah bisa dikontrol, itu udah jadi lampu hijau buat The Fed untuk akhirnya potong suku bunga. Dan suku bunga turun adalah bahan bakar roket paling murni untuk aset berisiko. Cheap money kembali mengalir ke dalam sistem dan target pertamanya selalu aset dengan liquidity tinggi dan potensi return yang masif, which is Bitcoin. Jadi ini bukan sekadar teori konspirasi atau analisis kaleng-kaleng. Ini adalah matematika murni dari Wall Street. Dan institusi itu udah tahu sejak awal. Begitu tensi di Timur Tengah mulai mendingin, begitu Trump ngeluarin statement 2-3 minggu itu, coba tebak apa yang terjadi. Big money itu langsung gerak. Jadi data udah nunjukin nih bahwa US Spot Bitcoin ETF baru aja mencatat net inflow sebesar 117 juta US dollar. 117 juta dolar masuk ke dalam Bitcoin dalam sekejap. Itu bukan uang dari retail trader ya, yang main leverage kali 100. Tapi itu adalah uang dari institusi, hedge fund, dan manajer investasi raksasa. Selama ini miliaran dolar uang institusi itu cuma duduk diem di pinggir lapangan. Mereka wait and see. Mereka nunggu sinyal. Dan begitu sinyal damainya keluar dari mulut Trump, yaitu pemimpin negara paling kuat di dunia, algoritma trading mereka langsung tereksekusi. Mereka borong posisi yang udah mereka incer. Ini adalah siklus liquidity yang paling klasik. Institusi nunggu momen kepanikan maksimal dari retail buat ngumpulin harga di harga diskon. Dan ketika berita bagusnya keluar, ya mereka yang pump harganya naik. Mekanisme ini terus berulang. Dan kali ini katalisnya adalah resolusi konflik geopolitik terbesar di tahun ini. Tapi ini bagian yang paling gila. Kalau lu cuma lihat sekilas, mungkin lu mikir Bitcoin cuma ngikutin market saham. Ini mah saham naik, Bitcoin naik. Normal kan? No. Big no. Kalau lu perhatiin lebih detail, Bitcoin sebenarnya udah ngebentuk pola yang bener-bener beda dari saham selama masa perang ini. Ini gue bakal sebut sebagai The Great Divergence. Selama konflik panas-panasnya, reaksi market kripto itu luar biasa muted atau sunyi dibandingkan dengan saham-saham. Saham-saham gede di Wall Street kayak di Nasdaq, S&P itu gerakannya liar banget. Udah kayak roller coaster. Setiap kali ada berita rudal atau ancaman dari Iran. Saham anjlok ke level koreksi yang cukup brutal. Tapi kalau kita lihat Bitcoin, secara diam-diam Bitcoin itu cuma grinding menyamping. Terjebak di antara range 65 sampai 73 ribu selama berminggu-minggu. Dia nggak hancur lebur kayak saham, tapi dia stay, kuat. Dia bisa nahan segala sentimen negatif dari perang makro. Perbedaan antara sideways cryptocurrency alias Bitcoin dibandingkan dengan koreksi brutal di market saham adalah perbedaan yang paling penting di seluruh high risk asset. Bitcoin nunjukin kekuatan relatif yang
luar biasa. Bitcoin itu bisa hold harga dan nolak buat turun lebih jauh. Kalau kita lihat sekarang, ketika sinyal damainya muncul, Bitcoin yang tadinya sideways langsung ikut rally barengan saham. Bayangin aja Bitcoin itu udah sideways ya, ditekan abis-abisan selama 5 bulan dan sekarang tekanannya udah dilepas. Inilah yang bikin kuartal 2 di tahun ini berpotensi jadi salah satu kuartal paling penting bersejarah buat cryptocurrency. Alex Bloom ya, CEO dari Two Prime, itu ngasih pandangan yang sangat spot on. Dia nunjukin ada 3 katalis raksasa yang siap meledak bersamaan. Pertama, Morgan Stanley Bitcoin ETF yang baru. Kita ngomongin salah satu bank investasi paling gede di dunia sekarang, itu udah ngebuka akses kripto langsung ke klien mereka. Kedua, kesuksesan program pembelian Bitcoin jangka panjang tanpa henti, itu nyedot supply Bitcoin dari market hari demi hari. Dan ketiga, yang paling penting, resolusi cepat dari perang Iran. Kata Alex Bloom, banyak banget ketidakpastian market yang bakal segera selesai. Kalau lu gabungin hilangnya ketidakpastian ini dengan daya beli baru dari institusi, kuartal 2 ini bakal sangat menarik. Kalau The Fed benar-benar motong suku bunga yang peluangnya makin besar kalau perangnya udah kelar dan harga minyak mulai stabil, Bitcoin punya probability yang sangat tinggi untuk naik lagi dan tembus 80.000 US dollar. Damai, minyak anjlok, inflasi turun, The Fed rate cuts, Bitcoin break 80.000. Itu tesis utamanya. Kedengarannya perfect kan? Tapi di siklus market seperti sekarang, gua nggak bisa ngebiarin lo FOMO buta begitu aja. Jadi lo harus denger realita pahitnya. Kalau lo cuma nelen berita bagus mentah-mentah, lo bakal jadi makanan empuk buat para whales. Mari kita bahas resiko terbesar yang ada di depan mata. Sisi gelap dari narasi perdamaian ini. Satu fakta keras yang nggak banyak dibahas media mainstream. Selat Hormuz. Sampai detik gue bikin skrip ini, Selat Hormuz masih beroperasi di bawah pembatasan transit yang sangat ketat. Jalur perdagangan minyak paling krusial di dunia itu masih dicekek. Artinya apa? Kejutan itu masih ada. Harga oil belum benar-benar aman selama Selat Hormuz belum kembali normal 100%. Harga oil dan ekspektasi suku bunga bakal terus jadi indikator makro yang dominan. Market emang bereaksi positif hari ini, tapi institusi tahu bahwa secara fundamental masalah logistik itu belum kelar. Jadi pertanyaannya, apakah pidato Trump itu bakal ngasih jalan keluar yang benar-benar konkret? Atau ini cuma headline sensasional kesekian di bulan yang penuh dengan janji palsu? Itulah yang bakal nentuin apakah rally Bitcoin hari ini bakal bertahan atau malah berujung tragis. Kita udah banget ya sering ngeliat sinyal-sinyal yang gak jelas. Marketnya dipump keras pakai berita positif, retail investor masuk pakai duit panas, lalu beli di pucuk, dan bam, institusinya malah buang barang, harganya dibanting, retailnya nyangkut, kena likuidasi. Sementara smart money ya cuma ketawa doang, ngeliatin dompet mereka makin tebel. Ini adalah skenario yang harus banget lo waspadain. Ini adalah momen untuk pantau, bukan momen untuk langsung all in dengan mata tertutup. Dan jangan lupain satu hal besar yang sering diabaikan. The Great Reset 2030. Narasi besar dari elit global untuk ngeriset seluruh sistem utang dan kepemilikan aset di dunia. Dalam transisi menuju 2030, volatilitas seperti perang dan juga inflasi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan alat untuk memindahkan kekayaan dari tangan publik ke tangan segelintir institusi. Saat institusi raksasa seperti BlackRock, Morgan Stanley, mereka masuk Bitcoin, lu pikir mereka masuk buat ngebantu lo kaya? Enggak lah. Mereka masuk untuk ngontrol jaringan Bitcoin, ngontrol liquidity, dan ngamanin aset anti-inflasi terbaik sebelum sistem finansial lama di reset. Kenaikan Bitcoin dari berita damai ini bisa jadi adalah bagian dari manuver mereka buat ngetes liquidity sebelum big movement yang bakal terjadi sebenarnya. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita di paling awal. Apakah ini awal dari mega rally $80.000 atau cuma jebakan bull trap sebelum market benar-benar meledak? Faktanya adalah ini. Bitcoin baru aja bertahan dari badai sell selama 5 bulan yang dipicu oleh sentimen perang. Dan dia selamat dengan kerusakan yang minim dibandingkan dengan aset tradisional. Buktinya, satu sinyal damai aja udah cukup buat bikin harganya terbang
menuju 69.000 US dollar. Daya tahannya udah teruji. Jadi kalau perang ini benar-benar selesai dalam 2-3 minggu sesuai kata si Trump, lalu digabung dengan arus masuk triliunan rupiah dari ETF, ekspansi Morgan Stanley, dan potensi pemotongan suku bunga The Fed, maka pergerakan market di kuartal 2 nggak akan ada hubungannya sama sekali dengan yang kita lihat di kuartal pertama. Aturannya udah berubah, bos. Gue selalu bilang, dalam berinvestasi di kripto, kita nggak bisa menebak masa depan. Kita cuma bisa baca yang namanya probability. Dan saat ini, dengan semua data on-chain, semua pergerakan makroekonomi yang ada di depan mata kita, di tanggal 2 April hari ini, probability-nya sangat berpihak pada aset growth. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Bitcoin akan naik. Data udah nunjukin kok institusi udah ambil posisi, udah masuk ke ETF, smart money udah masuk. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa cepat Bitcoin ini bakal meroket dan apakah lu udah punya posisi yang benar saat Bitcoin mulai pumping. Kondisi market makro sekarang itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dan kalau lu nggak punya strategi yang tajam, lu bakal ketinggalan kereta. Atau lebih parah, jadi exit liquidity buat whale-whale yang ada di Wall Street ini. Nah, gue bikin channel ini khusus buat ngebongkar kebohongan market dan ngasih lo data yang paling akurat dan gak akan lo temuin di channel lainnya. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo soal gimana sistem ini sebenarnya bekerja, klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan sampai lo kelewatan update darurat berikutnya kalau sewaktu-waktu market tiba-tiba dibanting.